Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausa Nisa dari Prodi PAI kelas C semester 7, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Siman, Sekaran, Lamongan. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Hikmat Tasyrik dengan judul Hikmah Berbagi Air atau Irigasi. Nah, mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Afifuddin MA. Memasuki pembahasan yang pertama tentang pengertian irigasi. Irigasi merupakan suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan membendung sumber air atau dapat diartikan sebagai suatu usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang sistem pertanian. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, irigasi adalah pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan sebagainya. Kata irigasi sendiri dapat disebut juga dengan pengairan. Selanjutnya yaitu tujuan irigasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan irigasi secara langsung, membasahi tanah agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Dalam hubungan ini, dengan persentase kandungan air dan udara di antara butir-butir tanah, tujuan irigasi secara langsung ini merupakan pemberian air yang juga mempunyai tujuan sebagai pengangkut bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah. Tujuan irigasi yang kedua yaitu irigasi secara tidak langsung, adalah pemberian air yang dapat menunjang usaha pertanian melalui beberapa cara, antara lain cara yang pertama, mengatur suhu tanah. Cara yang kedua, membersihkan tanah. Dan cara yang ketiga yaitu memberantas hama. Cara yang keempat, mempertinggi permukaan air tanah. Cara yang kelima, membersihkan buangan air kota. Dan cara yang terakhir yaitu kolmatasi, artinya menimbun tanah-tanah rendah dengan jalan mengalirkan air berlumpur. Dan akibat endapan lumpur tanah tersebut menjadi cukup tinggi, sehingga genangan yang terjadi selanjutnya tidak terlampau dalam kemudian dimungkinkan adanya usaha pertanian. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis sistem irigasi. Ada beberapa jenis-jenis sistem irigasi. Yang pertama yaitu surface irrigation system, adalah irigasi permukaan yang menyadap air langsung di sungai melalui pembendungan. Kemudian, air irigasi dialirkan secara gravitasi melalui saluran sampai ke lahan pertanian. Dan yang kedua yaitu irigasi lokal. Sistem irigasi di mana air didistribusikan dengan cara pipanisasi ke lahan pertanian yang disebar hanya terbatas ataupun hanya di daerah lokal itu saja. Dan jenis yang ketiga yaitu irigasi tradisional. Sistem irigasi yang memerlukan banyak tenaga kerja perorangan. Hal ini dikarenakan sistem irigasi tradisional menggunakan wadah dalam mengalirkan air ke lahan pertanian. Contohnya seperti ember. Irigasi yang keempat yaitu irigasi pompa air. Sistem irigasi dengan menaikkan air dari sumur melalui pompa air yang kemudian dialirkan dengan berbagai cara, misalnya dengan pipa atau saluran air ke lahan pertanian atau sawah. Dan yang kelima, sistem irigasi bawah permukaan atau disebut juga dengan subsurface irrigation system, yaitu sistem irigasi yang melakukan dengan meresapkan air ke dalam tanah di bawah zona perakaran melalui sistem saluran terbuka ataupun dengan menggunakan pipa porus. Lengas tanah digerakkan oleh gaya kapiler menuju zona perakaran dan selanjutnya dimanfaatkan oleh tanaman. Sistem yang keenam yaitu sistem irigasi tetes atau yang disebut dengan drip irrigation, adalah suatu sistem pemberian air melalui pipa atau selang berlubang dengan menggunakan tertekan tertentu. Sistem irigasi yang ketujuh yaitu sistem irigasi dengan pancaran atau disebut dengan sprinkle irrigation.
Sistem ini menggunakan tekanan untuk membentuk tetesan air yang mirip hujan ke permukaan lahan pertanian. Di samping untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, sistem ini dapat pula digunakan untuk mencegah pembekuan, mengurangi erosi angin, memberikan pupuk, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai bukti kemajuan pertanian oleh umat Islam. Pembangunan sarana irigasi secara besar-besaran terjadi di era kekuasaan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Saat itu, masyarakat yang berada di wilayah tandus mengalami krisis air. Akibatnya, masyarakat di wilayah itu tak bisa menghasilkan apapun karena lahannya yang kering. Bahkan, mereka selalu mengimpor makanan dari luar ke dalam. Pemerintahan Abbasiyah akhirnya membuat aliran air dari sungai Tigris dan Efrat. Sistem irigasi terus ditingkatkan dengan penggalian sejumlah kanal baru. Kanal terbesar dikenal dengan nama Nahar Isa. Saat itu, kanal tak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat, namun digunakan untuk transportasi air antara Syria dan Irak. Dengan begitu, roda perekonomian berputar semakin cepat dan negeri-negeri Muslim pun menjadi lebih makmur. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu tentang sistem irigasi. Penggunaan sistem irigasi dapat mempermudah pendistribusian air ke daerah-daerah yang umumnya sulit mendapatkan air menjadi lebih mudah mendapatkan dan menggunakan air seperlunya. Dan air yang didistribusikan sangat bermanfaat bagi penunjang kehidupan masyarakat. Khususnya pada waktu itu masyarakat Muslim pada masa peradaban Islam yang notabene berada di lokasi tanah yang tandus atau tanah yang kering. Dan sistem irigasi merupakan aspek pokok penting penunjang sistem perekonomian masyarakat, terutama bagi para petani. Karena jika tidak ada air maka petani tidak bisa mengolah tanaman-tanamannya. Mungkin itu beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari presentasi saya kali ini mengenai sistem irigasi. Saya kira cukup. Jika ada kehilafan baik dari tutur kata maupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.